boleh berkumpul di tempat ini. Engkau yang pilih kami dan tetapkan kami. Engkau baik Tuhan. Engkau telah bertahta di atas puji-pujian. Engkau telah hadir di tempat ini, bahkan hadir di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mau berkata, kami perlu Engkau setiap waktu. Kami perlukan firman-Mu. Sebab itu Tuhan, marilah Engkau berfirman. Urapi hamba-Mu. Berkati kami semua di tempat ini. Jangan ada satu pun yang dilewatkan. Tapi biar semua dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Roh Tuhan bekerja di tempat ini. Pengurapan turun bagi hamba-Mu. Berkati semua kami Tuhan. Kami siap untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sambil duduk kita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di tempat ini. Amin. 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 Puji Tuhan. Saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dari Bapak Gembala Welianus, Kak Eo. Dan ini adalah satu kepercayaan dari Tuhan. Dan saya dengan gembala beliau satu angkatan di sekolah Alkitab. Beliau kakak tingkat saya, ya. Jadi kami sama-sama dulu di sekolah Alkitab dan kami boleh melayani Tuhan. Itu 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu. Dan anugerah kalau kita boleh ada di bendang pelayanan, ya. Oke, nama saya Michael Ponelo. Saya sudah berkeluarga, anak saya 3, dan saya juga melayani Tuhan bersama dengan keluarga saya. Kalau mungkin ada yang pernah lihat saya kayak kenal, gitu kan? Karena saya pernah jadi host di Solusi TV, di SCTV, ya, kesaksian-kesaksian. Lalu sempat main film. Dulu film lebar 2 kali, layar lebar. Cita-cita saya jadi artis sebenarnya, bukan jadi hamba Tuhan. Nah, sudah jadi hamba Tuhan, diundang untuk syuting film. Tapi film edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba. Dengan BNN kita buat film itu. Nah, lalu setelah dari film itu banyak tawaran saya untuk syuting terus. Tapi saya menolak karena bukan edukasi lagi. Film cinta, film apa itu FTV. Saya bilang saya mau jadi hamba Tuhan, itu yang lebih indah. Haleluya. Kecuali film yang berdampak baik untuk edukasi atau unsur pelayanan untuk kebaikan bagi kemuliaan Tuhan, saya baru mau. Tapi kalau enggak, mohon maaf. Ya, undangan casting banyak waktu itu, ya beberapa waktu tahun yang lalu. Akhirnya jadi host Solusi lagi. Kami ganti-gantian dengan Pak Andi. Dan itu semua adalah anugerah, bukan oleh kuat dan gagah, bukan oleh hebat saya. Karena saya kalau secara manusia nggak bisa apa-apa. Dulu saya narkoba, hidupnya hancur, rusak, paranoid berat, nggak bisa bicara di depan banyak orang. Jangankan bicara berdiri aja grogi, apalagi bicara, saudara. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya boleh melayani Tuhan sampai hari ini karena ada roh Tuhan di dalam hidup saya. Haleluya. Karena Tuhan yang mengampuni dosa saya, masa lalu saya, dan Dia terus ada memimpin saya, dan saya boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Cukup ya perkenalannya ya. Haleluya. Baik. Selamat ulang tahun Pastor Pak Gembala Welianus ya, yang ke-46. Kemarin ya, tanggal 20 ya. Puji Tuhan. Ya. Biasanya memang kalau gembala ulang tahun sebelum hari Minggu, sering dirayakan hari Minggunya di mana-mana. Tapi kalau ulang tahunnya hari Minggu, itu bisa jadi nanti minggu depannya dirayain. Saya ini ulang tahun sekarang hari ini, tanggal 21. Wah. Jemaat bikin surprise tadi, tapi saya ada pelayanan tadi. Iya, saya senang kalau di tanggal ulang tahun saya berikan melayani buat Tuhan. Haleluya. Melayani buat Tuhan. Jadi jemaat bilang, sudah Pak, nanti minggu depan aja.
Waktu tahun yang lalu karena hari Sabtu, mereka rayakan hari Minggu. Sama dengan ini. Tahun-tahun berikutnya hari Kamis, hari ini tetap hari Minggu. Dengan jemaat bersukacita. Karena Tuhan boleh tambahkan usia. Amin. Haleluya. Dan ini berkat buat semua jemaat-jemaat Tuhan. Haleluya, kita semua ditambahkan usia. Ini semua daripada Tuhan. Tuhan itulah yang memberikan nafas. Amin. Amin. Saya sebelum masuk ke tema, ya karena dapat tema saya dari Pak Gembala. Coba kita baca dulu dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-17 ayat 25. Ada di media, boleh tampilkan. Kisah Rasul 17 ayat 25. Klik. Kalau enggak saya buka di Alkitab. Nah ini dia. Jadi Tuhan itu tidak juga dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Tuhan itu yang memberikan hidup dan segala sesuatu. Saya waktu bulan awal-awal COVID, ya 3 tahun lalu, teman saya yang satu lebih dulu pulang. Rumahnya selesai. Teman pelayanan, saudara. Terus ada foto bertiga dengan saya, yang dia ada di sebelah kanan. Di kanan saya, berarti kalau lihat di foto dia pokoknya di posisi kanan, yang satu sebelah kiri. Saudara, dia dipanggil Tuhan yang satu ini. Selang 1 tahun kemudian, yang di sebelah kiri dipanggil Tuhan. Iya saudara, rumahnya juga selesai. Makanya banyak orang yang bilang, jangan foto bertiga, nanti mati yang di tengah. Tapi itu tidak benar, bukan saya firman, gak ada ayat firman Tuhan begitu. Saudara, ini kejadiannya beda lagi. Saudara gak usah takut foto sama saya sebentar. Ya, kanan sama kiri. Mereka memang Tuhan sudah tentukan, rumahnya selesai. Tuhan itu yang memberikan nafas. Mereka dipanggil duluan, lalu saya lihat itu foto. Ketika saya lihat itu foto, saya bilang, yang satu sudah dipanggil Tuhan, yang satu sudah. Saya kapan? Itu kan muncul. Kapan saya hidup? Berapa lama saya hidup? Kapan saya dipanggil Tuhan? Berapa lama saya hidup? Hanya Tuhan yang tahu. Bulan Januari kemarin, teman baik saya sering pelayanan, ya di bencana-bencana alam saya dengan dia terus. Lalu awal Januari masih ada Natalan masih dibikin sampai Januari. Dia pimpin Natal di kompleksnya, di tempat perumahannya. Habis dia khotbah, selesai khotbah lagi pasang lilin. Habis pasang lilin nyanyi Malam Kudus, tiba-tiba dia jatuh. Langsung selesai. Nggak nafas lagi, saudara. Dibawa di rumah sakit. Saya langsung datang ke sana. Mereka kasih tahu saya. Di rumah sakit, istrinya kaget sekali. Karena masih muda. Anak 2, istri masih muda. Dia juga belum tua. Oh, istrinya menangis. Sampai berkata kepada saya, Kak, kasih bangkit dia. Dia bilang, Yang, minta sama Tuhan. Saya belum bisa menerima ini. Terlalu cepat ini. Dibilang kasih bangkit, saya tanya Roh Kudus dulu kan. Ketika dia ngomong, saya hanya lihat ibu ini. Lalu saya bertanya sama Roh Kudus. Roh Kudus, Tuhan, kasih bangkit. Seperti ada suara. Sudah waktunya dan dia sudah bersama denganku. Dan dia penuh dengan damai. Berarti jangan dipaksa kasih bangkit. Saya yakin kalau Tuhan suruh, pasti dia bangkit. Tapi kalau enggak, saya direkam viral lagi. Ini pendeta ini kasih bangkit orang, enggak bangkit juga orangnya. Semua harus ditanya dulu nih. Lalu setelah dibawa pulang ke rumah, sudah ada petinya, istrinya masih menangis terus. Saya yang berkhotbah. Dan saya menyampaikan bahwa Tuhan itu tetap baik. Saya katakan, ini suami ibu, tapi
dia punya Tuhan. Tuhanlah yang memberikan nafas dan Tuhanlah yang mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Tetap semangat Ibu. Puji Tuhan, kemarin saya diundang pelayanan di hari Kamis kemarin, pelayanan untuk hari kenaikan. Jadi jemaatnya dia yang teruskan untuk mengembalakan, GBI dia yang mengembalakan. Saya boleh melihat ada pengharapan dan iman dari istrinya yang semangat melayani Tuhan. Haleluya. Nah saudara, Tuhanlah yang memberikan nafas. Saya yakin Pak Belianus, Pak Gembala masih ada, itu karena Tuhan. Amin. Kita semua masih ada, itu karena Tuhan. Mungkin ada yang mengalami peristiwa nyaris mati, sakit, atau nyaris kecelakaan. Tapi kalau kita masih hidup sampai sekarang, ini karena Tuhan yang memberikan kita nafas. Haleluya. Biarlah segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Lalu kita masuk ke tema. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-36. Demikian firman Allah. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Apa maksud